Selamat pagi, Pak. Pagi dok. Perkenalkan, saya Dr. Farida. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks terhadap Bapak. Mungkin terdapat pemeriksaan yang kurang nyaman, tetapi saya akan berusaha seprofesional mungkin karena pemeriksaan ini harus dilakukan, Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Untuk biceps refleks, pertama pastikan bahwa pasien berada pada posisi terlentang dan rileks. Pak, dirilekskan ya otot-ototnya. Iya. Kemudian cari tendon biceps dengan melakukan fleksi ekstensi pada tangan lengan pasien. Cari area yang masih ada kontraksinya, maka itu merupakan tendon biceps, di mana 1-2 jari di atas antekubital fossa. Selanjutnya tempatkan tangan pasien lebih dari 90 derajat, yaitu berada di abdominal area. Saya akan menghalanginya menggunakan jari agar lebih terasa bagaimana kontraksi bicepsnya, karena terkadang tidak terlihat fleksinya, maka kontraksi dari biceps bisa menandakan refleksnya. Kemudian ketuk menggunakan refleks hammer. Kemudian bandingkan dengan tangan yang satunya lagi. Kemudian untuk tricep, sama, saya juga pasiennya berada pada posisi terlentang dan rileks. Selanjutnya saya akan melakukan fleksi ekstensi untuk mencari tendon tricep. Biasanya 1-2 cm di atas olecranon, tapi harus dicari juga mana bagian yang masih kontraksi di bagian belakang. Kemudian sudutnya di atas 90 derajat. Kemudian angkat agar lebih terekspos lagi tendon tricepnya. Di sini tidak perlu menggunakan jari. Selanjutnya ketuk. Hasilnya adalah ekstensi dari elbow atau ada kontraksi dari tricepnya. Kemudian bandingkan dengan upper limb yang satunya lagi. Kemudian untuk brachioradialis ini terletak di 1/3 distal dari radius. Untuk mencari tendonnya, lakukan fleksi ekstensi pada tangan. Cari daerah yang masih mengalami kontraksi. Kemudian posisi tangan pasien berada di sampingnya dengan posisi supinasi. Selanjutnya lindungi menggunakan jari. Ketuk, terjadi fleksi dari elbow atau terasa kontraksi dari brachioradialis muscle. Kemudian bandingkan dengan upper limb yang satunya lagi. Untuk patella refleks, pertama posisikan kaki pasien berada pada posisi fleksi dengan menaruh lengan kita di bawah dari patelanya. Untuk pasien yang obes, bisa tangan kita hingga menggenggam patella yang sebelahnya. Kemudian cari tendon dari patella, biasanya 1 cm di bawah patella bone. Hasilnya nanti akan terjadi ekstensi dari kaki atau terjadi kontraksi dari quadriceps femoris. Kemudian bandingkan dengan lower limb yang satunya lagi. Untuk hasil positifnya terdapat kontraksi dari quadriceps femoris pada anterior paha atau terjadi ekstensi. Untuk Achilles tendon reflex, saya akan menumpangkan kaki pasien ke kaki yang satunya lagi. Kemudian saya akan melakukan dorsofleksi. Selanjutnya saya akan mengetuk bagian Achilles tendon. Untuk hasil positifnya akan terjadi plantar fleksi yang akan saya rasakan. Kemudian akan adanya kontraksi dari otot gastrocnemius. Kemudian bandingkan dengan kaki yang satunya lagi. Dorsofleksi, kemudian ketuk. Untuk abdominal refleks, saya akan menggoreskan bagian belakang dari refleks hammer ke abdomen dari pasien. Digoreskannya dari lateral ke medial dari umbilikus. Untuk hasil positifnya akan terjadi kontraksi dari otot-otot dinding perut. Digoreskannya secara cepat. Dari atas bawah, kanan kiri, dan juga diagonal. Untuk refleks patologis, yang pertama adalah Babinski. Untuk Babinski, pertama saya akan memegang ankle joint dari pasien agar tidak terlalu menempel pada kasur. Kemudian, untuk prosedurnya saya akan menggoreskan bagian belakang dari hammer ini
ke lateral aspek dari sole, dari bagian bawah ke bagian head of metatarsal, dari ibu jari. Kemudian untuk respon positifnya, terjadi dorsifleksi dari ibu jari dan peregangan pada jari-jari lain. Untuk cedok, sama seperti Babinski, angkat bagian ankle joint-nya. Kemudian saya akan memberikan stimulasi menggunakan bagian belakang refleks hammer ke bagian lateral dorsal dari posterior ke anterior. Untuk refleks positifnya sama seperti Babinski. Untuk open hem, saya akan memberikan tekanan dari proksimal ke distal dari tibia menggunakan index finger dan middle finger saya. Nantinya untuk respon positifnya sama seperti Babinski. Bandingkan dengan yang satunya lagi. Untuk Gordon, saya akan menekan gastrocnemius dari pasien dan respon positifnya sama seperti Babinski. Untuk Schaefer, saya akan menekan Achilles tendon dari pasien, nanti respon positifnya sama seperti Babinski. Untuk Rosolimo, pertama angkat bagian ankle joint dari pasien, kemudian saya akan perkusi di bagian anterior plantar pedis dengan menggunakan bagian belakang dari hammer segitiga karena untuk meraih dari jari 3, 4, dan 5. Untuk respon positifnya berlawanan dari Babinski. Untuk Mendel, saya akan perkusi di bagian anterior dorsal pedis dengan bagian ankle joint diangkat juga menggunakan ujung dari refleks hammer segitiga. Untuk respon positifnya sama juga berbalikan dari Babinski. Untuk Hoffman-Trauner, tahan middle finger dari pasien, kemudian gerakan ke atas dan ke bawah. Untuk respon positifnya terjadi fleksi dari jari-jari yang lainnya. Kemudian bandingkan dengan yang satunya lagi. Tahan. Selanjutnya ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. Untuk glabelar, saya akan mengetuk di bagian glabelar dari pasien, yaitu di tengah-tengah antara alis dan juga dari pangkal hidungnya, itu bagian glabelar. Kemudian saya akan mengetuknya menggunakan middle finger dari saya dari bagian belakang agar tidak terdapat refleks ancaman jika dari depan. Kemudian diketuknya 8 kali. Jika pasien masih mengedip lebih dari 8 kali, maka glabelarnya positif. Bapak lihat ke sana ya. Iya. Kemudian akan saya ketuk. Untuk palmomental refleks, saya akan menggoreskan bagian belakang hammer ke bagian lateral dari metakarpal 1, yaitu ibu jari, kemudian dari bagian proksimal ke distal. Saya akan mengecek bagian mentalis ipsilateral chin dari pasien. Jika ada pergerakan, itu berarti positif. Nose reflex, saya akan mengetuk bagian atas dari bibir di bagian di antara bibir dan hidung. Jika mulut pasien mengikuti atau maju ke depan, maka itu merupakan hasil positif. Maaf ya, Pak. Kemudian untuk grasp reflex, pertama saya akan menggenggam tangan dari pasien, kemudian saya tarik dengan cepat. Jika pasien mengikuti dari tangan saya atau berusaha menggenggam, maka itu merupakan hasil positif. Bandingkan dengan yang sebelahnya. Untuk meningial sign, pertama saya akan meroll out cervical rigidity. Untuk meroll outnya, saya akan menggerakkan kepala pasien ke kanan dan juga ke kiri. Kemudian saya akan meroll out nuchal rigidity dengan cara menggerakkan kepala pasien ke bagian dadanya. Untuk normalnya dapat menyentuh dadanya, bagian dagunya,
dan jika pasien merasa kesakitan dan juga terdapat fleksi dari bagian kakinya, maka itu untuk Brzezinski 1 positif. Maaf ya Pak. Ya. Kemudian saya akan menggerakkan kepala pasien ke bagian dadanya. Untuk tangan kanan saya berada di dadanya, untuk tangan kirinya berada di bagian kepala dari pasien. Jika pasien merasa kesakitan, maka nuchal rigidity positif, dan lihat ke bagian kakinya. Jika terjadi fleksi, maka Brzezinski 1 positif. Selanjutnya untuk Lasek sign, angkat tungkai dari pasien ke atas membentuk sudut 70 derajat. Jika pasien merasa sakit, itu berarti Lasek sign positif. Relax ya Pak. Bandingkan dengan kaki yang satunya lagi. Kemudian untuk knees sign, angkat kaki dari pasien membentuk 90 derajat dari hip dan juga patella, kemudian angkat. Jika kurang dari 130 derajat pasien merasa sakit, maka knees sign positif, dan lihat kaki sebelahnya. Jika fleksi, maka Brzezinski 2 positif. Bandingkan yang satunya lagi. Kemudian untuk Brzezinski 3, tekan os zygoma dari pasien menggunakan ibu jari. Jika upper arm dari pasien fleksi, maka Brzezinski 3 positif. Maaf ya Pak. Ya. Selanjutnya untuk Brzezinski 4, tekan bagian suprapubikal area atau bagian lower part dari abdomen. Jika bagian kaki dari pasien fleksi, maka hal itu positif. Maaf ya Pak. Ya. Baik Bapak, pemeriksaannya telah selesai. Tidak terdapat gangguan refleks ataupun tanda-tanda menial dari Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Semoga sehat selalu. Amin.